Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan kita mengakui bahwasanya diri kita telah berbuat salah. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika Allah keluarkan dari surga atas kesalahan yang telah beliau perbuat. Beliau mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, dan kalau Engkau tidak memberikan kami ampun, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Lihat bagaimana ketika seseorang hamba yang mulia Nabi Adam alaihissalam setelah berbuat salah kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam ketika lari dari kaumnya menaiki sebuah bahtera. Ketika bahtera itu hendak tenggelam, nama-nama penumpang diundi. Berkali-kali nama Nabi Yunus keluar. Tidak ada pilihan lain. Nabi Yunus harus dicampakkan ke dalam laut. Allah memerintahkan seekor paus yang sangat besar untuk menelan Nabi Yunus sebagai sebuah hukuman. Tapi Allah perintahkan telan dan jangan remukkan tulangnya. Ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus, Nabi Yunus menyadari sebuah kesalahan. Lantas Nabi Yunus berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat Pak doanya, La ilaha illa anta, tiada ilah yang patut diibadahi secara baik dan benar melainkan hanya Engkau ya Allah. Subhanaka, Engkau maha suci. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku, kata Nabi Yunus, adalah orang-orang yang telah berbuat zalim. Nabi Yunus telah berbuat salah, lari dari kaumnya dan berada di dalam kegelapan, di atas kegelapan. Menurut penelitian Pak, ikan paus itu ternyata perutnya seperti kamar, terbagi-bagi. Di bawah dasar laut paling dalam. Sudahlah berada dalam ikan paus, gelap. Berada di dasar laut, gelap. Dan berada di malam gelap gulita. Kemudian malaikat datang kepada Allah Subhanahu wa taala mengadukan suatu hal, bahwasanya malaikat ini mendengar ada malaikat yang memang tugasnya mencatat. Dia mencari orang-orang yang berzikir. Siapa yang orang yang berzikir? Dia dengar suara ini, dia kenal suara ini, tapi nggak tahu suara siapa. Kemudian malaikat ini menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Allah, aku mendengar sebuah suara. Namun suara ini begitu jauh berada di bawah dasar laut. Yang dulunya suara ini aku sering dengarkan di atas daratan. Ketika malam dia sering bermunajat. Namun siapa dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, itu hambaku Yunus. Dia berada di dalam kegelapan, di atas kegelapan. Malaikat ini kaget, Yunus hambamu yang sering berzikir? Ya benar. Kemudian malaikat berdoa dan minta agar Nabi Yunus dilepaskan dari hukumannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan paus tadi mengeluarkan Nabi Yunus. Kita lihat Pak, bagaimana efek taubat tadi, efek iman tadi. Ketika dia kurang, kita sadar kurang, kita melakukan sebuah kesalahan. Tapi jangan sampai sebuah kesalahan tadi menjadikan kita terlarut-larut dalam sebuah kubangan dosa. Bersegera. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, mungkin sudah banyak dosa yang kita perbuat. Sudah banyak kesalahan yang kita perbuat. Selagi kita sadar, nyawa masih di kandung badan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah Maha menerima taubat. Tawwabur Rahim. Menerima taubat.
Dan kita harus yakin, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan jangan kita ikuti langkah Fir'aun. Ketika nyawanya sudah sampai ke tenggorokan, baru dia mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada lagi kesempatan, karena nyawanya sudah hampir habis diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,